Berapa sih omset terbesar yang Koko pernah dapatkan dalam setahun? Miliaran lah ya. Miliaran, aku juga miliaran kok. Sama dong kita berarti. Gimana sih caranya Koko mendapatkan uang miliaran ini? Itu bertahap sih. Gak bisa yang instan gini, kayaknya gak bisa. Instan kaya, instan miskin. Rintis dari nol banget, dia mau capai 1M. Step by stepnya itu secara teknisnya dia harus ngapain? Nomor satu pasti jadi karyawan dulu lah. Gimana Oke. mau bisnis? Ya. Utang juga belum dipercaya. Nomor dua bentuk terus. Semua orang bisa jadi pebisnis kan? Kalau jadi pebisnis bisa. Kalau jadi pebisnis sukses besar, nggak semua orang bisa. Apa sih yang biasanya membuat bisnis itu gak bisa grow? Dia terlalu pinter, Sam. Hah? Jangan sampai investasimu itu untungnya kegedean. Rusak otakmu. Kalau ada kemungkinan untung banyak, artinya di sana ada kemungkinan hancur banyak. Zero sum game soalnya. Berjudi itu namanya. Gimana caranya sih untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang kaya itu? Followermu harus 10.000 dulu. Banyak banget lagi yang nawarin untuk diinvest aku. Bahkan gak usah keluar duit, yang penting aku ada. Oh gitu? Tolong DM yang bilang minta diinvest, aku udah gak mau lagi. Ternyata 91,6% orang yang nontonin podcastku itu masih belum subscribe. Nah, buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini berkali-kali dan suka dengan podcast ini, merasakan manfaat dari podcast ini, boleh tolong bantu aku untuk subscribe channel ini. Karena satu subscribe yang walaupun itu gratis, itu sudah lebih dari cukup untuk membantu tim dari The Samuel Chris Show untuk terus mengembangkan podcast ini. Aku janji sama kalian, dengan support kalian, satu subscribe itu, aku akan mengupgrade terus podcast ini dan mengundang bintang tamu yang lebih keren-keren lagi biar kalian terus mendapatkan manfaatnya dari podcast ini. Koendro, welcome back di podcastku. Oke, ini kedua kalinya ya? Kedua kalinya. Yang awal kan masih nyewa studionya. Ini udah punya. Bukan nyewa juga ini? Bukan dong. Oh iya. Oh iya, punya sendiri udah. Bener. Oh iya, waktu itu yang di Jakarta Barat ya. Betul. Waktu itu aku tolak-tolakin terus ya. Jauh banget podcastmu gitu. Sekarang lebih jauh. Sekarang lebih jauh tapi udah gak enak ditolak. Tapi keren, tempatnya keren. Wah, thank you kok. Kok, kan semua orang udah tahu nih ya bahwa Ko Andrew ini triliuner. Itu yang selalu digaung-gaungkan sama semua orang. Katanya ya kan. Aman banget ya di sini. Tapi mungkin orang penasaran kok. Berapa sih omset terbesar yang Koko pernah dapatkan dalam setahun? Miliaran lah ya. Miliaran, aku juga miliaran kok. Sama dong kita berarti. Ya udah sebulan aja lah kok kita turunkan range-nya. Nanti kalau disebut kompetitor yang seneng. Oh ternyata Ko Andrew segitu enteng ini. Ya udah, oke. Kita bilang miliaran ya kok ya. Iya, Gimana sih caranya Koko mendapatkan uang miliaran ini? Itu bertahap sih. Gak bisa yang instan gini, kayaknya gak bisa. Instan kaya, instan miskin. Oh itu rumusnya itu kayak gitu ya. Nah bertahapnya gimana? 18 tahun itu? Sekarang kalau per tahun ini udah 20 tahun. 20 tahun di bisnis yang sama? Bisnis yang sama. Sampai tadi pagi aku masih kerja di bisnis yang sama. Wow. Tapi sekarang lebih baik main Dota aja ya daripada kerjanya. Enggak lah. tetap kerjanya lebih banyak. Tetap kerja lebih banyak. Nah cuman itu bertahapnya maksudnya gimana? 1M pertama Koko itu setelah berapa lama kerja? Mendapatkan 1M ya? Iya. 2 tahun 3 tahun lah 1M pertamanya. 2-3 tahun lah. Oke. Tapi emang beda soalnya Sam. Kan aku cari duitnya 20 tahun yang lalu tuh. 1M-nya 20 tahun yang lalu itu kayak 5M-nya sekarang. Jadi kalau aku cari 1M 20 tahun lalu ya pasti lebih susah dong. Iya sih, betul juga. Cuman itu bener-bener dari tahun ke tahunnya eksponensialnya itu tinggi banget itu kok berarti ya? Enggak. Dari tahun ke tahun enggak eksponensial. Tapi growth-nya selalu konsisten. Oh Gitu. Jadi lihatnya dari persentase. Misalnya growth-nya 50% terus tiap tahun. Enggak nyampe 50%. Enggak, misal. Iya misalnya, ya. Oh. Misalnya dengan 30%, kalau growth-nya konsisten selama 20 tahun itu sudah mengerikan. Iya sih. Soalnya dia akhirnya apa ya namanya, gulung-menggulung ya. Snowball ya. Snowball effect. Jadi kayak bola salju semakin gede. Awalnya bola salju mungkin 10 tahun pertama gak kelihatan. 10 tahun kedua mengerikan. 10 tahun ketiga lebih mengerikan lagi. Iya kalau sih. dia menggulung terus. Kenapa ya bisnis itu butuh waktu untuk grow kok? Kenapa gak bisa kayak dalam setahun kita hajar semua langsung tiba-tiba teng gitu kan, banyak bisnis yang kayak gitu juga. Nomor satu, kita gak punya karyawan yang loyal sama kita ya. Nah semua karyawan baru ya. Jadi karena semua karyawan baru, jadi akhirnya kita kerjain dulu semuanya. Kita belum percaya sama karyawan kita. Itu baru salah satu faktor. Iya. Faktor kedua, ya kitanya sendiri belum punya pengalaman. Iya sih. Belum banyak belajar dari kesalahan gitu loh. Oke, jadi memang butuh waktu lah ya untuk mengeksekusi. Butuh waktu untuk belajar, untuk trial error. Yang penting kita bisa terus melihat celah ruangan mana yang masih bisa diimprove, ditambahin gitu terus ya kok ya. Betul. Yang penting tahun demi tahun tetap kerja, tetap melakukan kesalahan, tetap melihat kesalahan itu, tetap memperbaiki kesalahan. Oke. Nah sekarang akhirnya setelah 20 tahun muncul Pusat Emas. Pusat Emas ya baru 3 bulan ini. Bayangin 20 tahun
buka Pusat Gada Indonesia, baru buka perusahaan baru ini 20 tahun. Enggak 10 tahun lalu, setelah 20 tahun. Nah aku buka Vela kok pedal gimana dong? Tapi invest doang gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Maksudnya aku taruh duit, invest. Kalau invest beda sama kerja. Ini Beda banyak, ya? banyak ini netizen yang salah. Kok kan punya ini, itu invest. Yang membedakan invest sama kamu kerja itu adalah direkturnya siapa. Yang kerja itu direkturnya, bukan pemegang sahamnya. Itu. Iya. Jadi walaupun punya donat, punya Sifluencer sekarang, itu invest kan? Invest, direkturnya Sifluencer ya Sam. Betul. Kalau aku disuruh invest Sifluencer terus aku jadi direktur, pasti aku nggak mau. Gitu. Jadi invest boleh didiversifikasi ya. Iya boleh. Emas lah, kripto lah, saham lah, bisnis boleh asalkan fokus tetap di pekerjaan utama si influencer ini. Betul. Iya. Oke. Nah terus ini balik lagi ke Pusat Emas ya Ko ya? Iya. Koko baru buka 3 bulan atau 4 bulan? Ya bulan keempat ini. Ini bulan keempat? Iya bulan keempat. Nah itu aku sempat dengar dari testimoni Ko Andrew yang di kelas influencer sempat ngajar juga. Iya. Katanya targetnya omsetnya di tahun ketiga malah didapatkan di bulan ketiga. Iya bener itu. Itu kenapa bisa kayak gitu? Nah aku juga bingung. Jadi gini. Nah kalau Koko bingung ngapain kita podcast? Awalnya bingung. Sekarang udah tahu jawabannya ini. Jadi aku bingung kaget lah. Bukan bingung kaget. Mendadak lompat eksponensial. Oke. 3 bulan itu kayak omsetnya 3 tahun di prediksinya ya kan. Terus jadi aku bikin survei. Setiap orang yang jual emas di Pusat Emas, aku kasih survei. Kamu tahu dari mana? Sampai itu jadi kayak ada formnya, ada centangnya. Tahu dari konten Instagram, tahu dari konten TikTok, tahu dari podcastnya Ko Andrew, tahu dari konten, misalnya konten ads tuh. Konten ads Instagram. Ada panahnya. Konten ads yang mana? Konten adsnya Andi Sugar robek surat emas. Konten yang mana? Itu semua ada. Koko bikin formnya. Bikin formnya. Semua orang harus ngisi. Pas datang harus ngisi itu. Iya. Kalau nggak boleh jual emas. Enggak sambil itu kan ada caranya. Jadi begitu udah kenal deket, udah ngobrol-ngobrol, Mas baru Bu tolong dong isi kita mau tahu gitu. Jadi nggak ditodong. Iya. Okay. Sambil dia nunggu pencairan, dia lagi nganggur baru di formnya dikasih. Oke. Terus ternyata 80% orang yang jual emasnya jawabannya tahu dari podcast Ko Andrew. Followers Ko Andrew. Berarti kalau aku gak personal branding, omsetku itu gak nyampe 20%-nya. Karena 20%-nya itu belum tentu dia nulis dari ads, tapi ternyata tahu dari aku juga bisa tahu gitu loh. Tapi yang dia tahu dari Ko Andrew 80% sudah pasti. Berarti kan di atas 80% itu dari sosmed. Tahu dari sosmed Ko Andrew. Betul. Jadi kalau aku gak personal branding, omsetku sekarang di Pusat Emas tuh gak nyampe 20%-nya sekarang. Masih merah. Paham. Gitu. Nah, mungkin juga kalau anggap Ko Andrew sudah se-strong ini personal brandingnya pas merintis Pusat Gadai, beda cerita. Oh iya, gak 20 tahun. Gak 20 tahun. 2 bulan. Iya. 2 bulan teng gitu langsung. Iya. Sampai gini Sam, begitu aku tahu ini ya, surveinya tahu dari Ko Andrew gitu kan. Oke, fotoku pasang. Jadi di semua Pusat Emas ada fotoku. Jadi orang supaya merasa bener ini punya Ko Andrew. Jadi ada trust gitu loh. Mungkin orang datang karena trust. Ko Andrew ini orangnya transparan, nggak mungkin nipu. Emasnya berapa ya berapa. Dia tahu itu makanya datang. Terus nanti pada saat datang ini bener nggak sih Ko Andrew? Punya Ko Andrew? Apa kok nggak ada Ko Andrew-nya gitu loh? Sekalian aja. Pasang aja Ko Andrew. Sampai aku photoshoot sendiri bawa emas ini pasang di semua outlet pasang. Brand ambassador Ko Andrew gratis sudah. I see kok. Nah. Itu juga yang aku lagi sementara dapat surveinya nih. Bahwa memang di zaman sekarang orang itu lebih percaya kepada founder, kepada personal branding seseorang daripada sekedar logo bisnis kok. Sebagai contoh ya kok ya. Elon Musk. Kok tahu Elon Musk kan? Dia bikin roket kan? Itu namanya Elon Musk sekarang lebih besar daripada NASA. Iya pasti dong. Tapi itu mungkin juga menjelaskan gini Sam. Kalau ada produk biasanya, apapun itu produknya selalu kok ada orangnya. Nah itu dia. Iya kan, kalau nggak ada orangnya kan aneh kan gitu doang. Begitu ada orangnya. Betul. Mau cewek mau cowok ada orangnya. Langsung lebih eye catching gitu kan. Setuju. Makanya beyond sales kan bisa segede itu. Karena ada sosok salesnya kan. Nah itu yang memang sekarang lagi terjadi kok. Kayak contoh Donald Trump lah ya. Sama partai politiknya. Republikan. Lebih besar Donald Trumpnya daripada Republikannya sekarang. Nah untuk itu memang aku lagi mengedukasi nih untuk teman-teman semua untuk mau nggak mau harus muncul. Iya betul. Kayak yang punya bisnis kah, yang mau apapun kah. Zaman sekarang kalau nggak personal branding susah kok. Lama ya. Tadinya aku mau pakai ini loh. Aku mikir brand ambassador Pusat Emas. BCL kayaknya cocok nih. Orang-orang ibu-ibu tahu semua. Berapa miliar? Ya kan? Iya betul mahal ya. Mahal banget. Pakai muka aku aja gratis. Iya kan itu ya akibat personal branding. Dan kalau gitu kok.
Kita kebetulan di Sifluencer nih, yang sekarang lagi kita kerjain ini susah banget sejujurnya nih kok. Aku mengedukasi orang. Jadi sebenarnya banyak orang itu bukan nggak mau join Sifluencernya, tapi dia masih nggak ngerti seberapa pentingnya personal branding dan social media di era sekarang ini. Bahkan kalau kita lihat ya kayak bisnis-bisnis gede pun, yang sudah gede nih, muncul tuh founder-foundernya sekarang. Mau nggak mau, dia harus munculin diri untuk maintain bisnis ini tetap running kan. Iya, mungkin juga banyak orang nggak tahu ya. Kemarin ya, aku tuh ada pasang internet dari temennya partnerku yang di Clickbait si Thomas itu. Pasang internet temennya dia juga. Pasang internet bagus banget dia ngerjain internet di kantorku yang kantorku udah 5 tahun 7 tahun internetnya bermasalah terus dia kerjain bagus banget. Harga juga reasonable. Namanya Judo kan dia namanya. Terus dia mau minta ketemu aku habis itu. Kok aku mau personal branding dong, dia bilang gitu. Gimana sih caranya kok dulu personal branding, dia minta waktu nanya-nanya kan. Udah kamu join Sifluencer aja. Dia jawab apa itu Sifluencer? Tuh, kan? Jadi dia mau tapi nggak tahu, ngerti? Betul. Terus aku bilang, udah kamu join Sifluencer aja, jadi kamu ngerti personal branding. Dia pengen mengiklankan bisnisnya ini bisnisnya bagus ya. Yeah. Pasang internet bagus lah pokoknya, bagus, recommended kan. Terus aku suruh Sifluencer, dia nggak tahu, aku jelasin, dia langsung mau. Nggak nanya harga berapapun mau. Aku bilang udah nggak bisa, udah tutup. Batch-nya udah ditutup. Yang untuk bootcampnya udah ditutup. Betul. Tapi sekarang katanya ada program baru ya? Ada. Ini sebenarnya bukan ditutup kok. Sifluencer akan ada terus sampai kapanpun. Bahkan kita akan upgrade, kita akan lebih bagus daripada yang sebelumnya itu udah pasti kita garansi. Yeah. Nah, jadi yang sekarang kita punya itu ada yang namanya Sifluencer Circle kok. Jadi kita buat ini sistem komunitas. Nah, kalian tuh kan ada di dalam grup juga kan yang di circle itu kan. Nah, sekarang member kita udah 200 kok. 200, oke. Baru buka 2 minggu. 2-3 minggu 200. Dan di dalam komunitas ini kita benar-benar ingin mensupport teman-teman semua ini bisa menghasilkan duit lewat sosmed. Jadi bahkan kita sampai buat gini kok. Ini amit-amit kita ngomong dia nggak dapat endorse, tidak punya bisnis misalnya. Kita sampai bikin leaderboardnya kok. Jadi kita urutkan dari viewers yang paling banyak sampai yang paling sedikit. 200 orang itu? 200 orang itu, ya kan? Tapi kita tunjukin top 10 aja lah. Supaya yang paling bawah kan gak malu kan. Dan ini kita kasih duit loh kok setiap bulan 1 juta rupiah untuk yang pemenang nomor 1. Oh ini. Biar ya. Biar ini. Dan buat mereka bilang 1 juta itu kecil untuk harga sekarang ya. Kita masih 3 juta loh kok. Jadi dia 3 bulan top 1 aja udah balik modal istilahnya. Jadi nothing tulus. Dan ini kan programnya selama 12 bulan. Nah itu kalau kita ngomongnya amit-amit dia gak viral dia gak apa. Tapi menurutku kalau dia benar-benar ikutin semua struktur pembelajaran yang kita buat, mulai dari belajar personal brandingnya, kita kan ajarin dari nol kok. Ajarin personal brandingnya, cara nulis skripnya, cara ngomongnya, cara editnya, cara uploadnya, cara hasilin duitnya kok kita buat. Barusan kita ada upload, cara buat digital produk gimana, cara affiliate gimana, cara semua pekerjaan kita udah masukin ke situ sampai kita collab dengan para expert. Jadi menurutku sangat-sangat sulit ketika dia udah belajar dan dia nggak bisa viral. Nah plus kok kita ada 3 kali seminggu mentoring group coaching. Yang hadir sekarang cuma 30 orang per sesinya. Jadi masih kamu ngasih skrip kita langsung bedah. Dan ini karena masih awal-awal ya. Itu masih aku dan Joy yang ngajar untuk awal-awal ini. Nah, mungkin setelah kita berkembang, mungkin mentor-mentor alumni yang terbaik kita bisa taruh di situ yang ngajar kan. Jadi maksudnya benefitnya banyak sekali kok. Dapat grupnya, ada Ko Andrew, ada aku, dapat mentoring 3 kali seminggu. Kalau lebih banyak murid gimana kok? Setiap hari kita buat live-nya. Nah, mentornya tinggal ditambahin. Kita tambahin setiap hari. Kalau lebih banyak lagi 2 kali sehari. Ko Andrew tahu aku kan. Kalau bikin produk kita nggak pernah setengah-setengah kok. Dan ini sekalian nanti aku mau tanya deh. Maksudnya kayak kenapa Ko Andrew mau invest di kita? Padahal aku ini sering diserang sama orang katanya jualan ludah, jualan scam nih online. Karena kan namanya online course kayak gitu kan, grup gitu kan, komunitas jelek banget sekarang kok. Orang udah gak percaya lagi, semua orang bilang jelek dan lain-lain. Oh jualan kelas ya? Jualan kelas. Gak apa-apa kalau gak cadel. Yang cadel siapa kok? Yang cadel jualan kelasnya kan jualan modul aja. Gak jelas nanti ngomongnya kan. Fokus balik. Jadi 3 juta itu 1 tahun? 1 tahun kok, sebulannya 250.000. Untuk sekarang loh ya. Jadi 1 bulan 250.000 dapat mentoring? Mentoring 3 kali seminggu kok, sebulan 12 kali. Setahun 144 kali. Jadi bedanya apa sama yang kemarin kita bikin bootcamp itu? Nah bootcamp kemarin pertama harganya 10 juta. Iya, apa bedanya? Nah itu aku yang ngajar kan, live. Nah terus ada mentoring one on one, setengah jam, 30 menit. Nah kalau sekarang kita mau upgrade yang lebih dong. Jadinya kalau yang kemarin cuma 8 sesi live kan, aku yang ngajar. Kalau ini tetap aku yang ngajar juga mayoritas, tapi dalam bentuk video. Dan itu kita sudah benar-benar editnya kita udah pecah menjadi 10 menit, 15 menit. Jadi nggak se-ekstrim pada saat kita bootcamp. Bootcamp kan 2 bulan 10 juta. Ini 3 juta 12 bulan. Oh ini juga mungkin enaknya gini ya. Waktu bootcamp itu kan aku banyak teman-teman yang mau join tuh. Terus dia bilang harus terbang ke Jakarta. Betul, 1. Setuju, betul. Terus kedua mulai tanggalnya berapa. Iya. Padahal aku mau belajar sekarang nih. Oh gak ada.
adanya 2 bulan lagi gitu. Betul, Kalau betul. ini bisa langsung sekarang juga pencet langsung join. Betul, sekarang juga langsung join. Oke, itu bedanya. Aku taruh linknya di kolom deskripsi bawah aja ya. Buat yang mau join, klik itu langsung join sekarang. Karena ini begini kok, kita ini aku sama Joy ngomong 3 juta ini kemurahan aku bilang. Karena dengan semua yang kita kasih ada value-nya dan bahkan ada beberapa orang yang sudah bener-bener improve kontennya, udah viral juga, dapat endorse juga dan lain-lain. Jadi aku bilang sama Joy, kita segera akan naik ke 5 juta. Jadi aku nggak tahu yang nonton video ini di harga berapa. Oke. Tapi kalau memang dapat di harga 3 juta, percaya sama aku, seperti yang kita tahu bootcamp ya, dari harga 2,5 juta, naik 5 juta, naik 7 juta, sampai 10 juta itu gak pernah turun. Oke. Mau dia Christmas, mau dia Imlek, gak ada promo kalau di kita. Oke, jadi yang banyak DM aku tanya cara personal branding, Iya. tapi masih di lock IG-nya. Lucu kan, mau personal branding tapi IG-nya di lock. Gimana caranya? Gitu. Udah cepetan join ini. Kalau nggak punya duit saya kasih kamu. Tunggu kok. Pertanyaanku dulu kok. Yang masalah tadi katanya online course ini scam. Koko sampai invest di kita si influencer, artinya Koko punya trust terhadap foundernya, terhadap saya dan Joy dong. Kenapa sih Koko mau invest ke kita kalau kita memang scam yang kata kebanyakan orang? Walaupun gak pernah ada satupun muridku yang keluar dari si influencer ngomongin jelek ya terhadap itu gak ada. Tapi yang gak masuk itu loh yang banyak keluar-keluarnya. Online course scam itu kan baru-baru ini tuh ngomongnya. Dulu kan belum ada omongan itu. Dan dulu waktu aku pertama kali masuk juga, kamu belum online nih, masih offline. Iya. Waktu aku masuk. Iya. Terus sekarang online dibilang scam karena banyak yang tidak berhasil. Dan kenapa aku dulu masuk ke kamu? Aku lihat kamu ngajarnya dengan hati. Nah, cara ngajarku di offline dan yang di online itu sama. Sama, oke, dengan hati. Bukan Terus dengan aku hati juga lagi. lihat Sam ini kan pewaris ya. jadi maksudnya gini. Kalau ditembak gitu aku bingung kan. Tunggu ini. Kenapa? Jadi kalau Sam pewaris, dia itu lebih mikir hasilnya dulu daripada, maksudnya hasil dari murid-muridnya dulu daripada Uangnya. hasil uangnya. Betul. Kalau perintis, dia survival kan. Betul. Mati aku gak bisa gaji karyawan, aku gimana minta orang tua juga gak ada. Jadi cepetan dapat duit dulu, hasil nomor 2 gitu loh. Iya. Sebagian besar gak semuanya. Betul. Tapi kalau pewaris kayak Sam sama Joy ini, bukan di aman. Amerika kok. Jadi kan bukan cari uang gitu loh, dimarahin sama orang tuanya. Kamu tuh cukup semua bikin nilai value yang bener dong. Itu yang aku lihat kenapa aku masuk si influencer. Dan apalagi setelah Ko Andrew masuk pun kita setiap hari di remind bahwa kasih yang terbaik. terbaik. Dari awal Ko Andrew masuk, kamu gak bisa fokusnya duit. Iya. Kamu harus kasih yang terbaik. Jangan sampai customermu ini kecewa. Iya. Itu value yang ditanamkan di kita terus dari awal sampai sekarang kita benar-benar jaga itu sih Ko. Dan sampai sekarang itu muridmu berapa alumninya? 1,000 ada Ko. 1.000 itu belum ada satu pun yang komplain. Mas. Belum ada satu pun yang komplain, betul. 900-nya bilang happy, seneng, luar biasa sih. 10% dari yang 1.000 itu kok berhasil mencapai 100.000 followers ke atas kok. Memang ngeri banget. Jadi itu udah hasil terbaik mungkin di dunia, mungkin ya. Karena nggak ada pasti pelatihan konten kreator yang 10%-nya itu bisa 100.000 followers. Ya mudah-mudahan nanti di circle-nya juga bisa 10%-nya gitu ya. Kita benar-benar push banget sih. Yang penting hadir 3 kali seminggu itu aku rasa cepet banget. Jadi banyak kegagalan-kegagalan yang seharusnya dilewatin akan ke-skip kan kok. Karena kan bakal kita kasih tahu jangan gini jangan gitu. Iya itu yang mungkin jadi kendalanya nih. Karena seminggu 3 kali itu boleh hadir boleh enggak ya. Boleh hadir boleh ini enggak. tergantung dari kalian nih berarti. Betul. Kalau hadir terus pasti bisa viral. Hasilnya cepat. Cuma karena ini nggak wajib, akhirnya orang nanti aja deh. Itu yang salahnya di situ. Tapi tuh. kita tetap akan buat programnya kok yang kayak leaderboardnya untuk mereka tuh tetap semangat terus. Kita ingatkan terus kayak gitu-gitu. Ya itu PR-nya Circle. Selain ngajar juga memotivasi orang untuk masuk dalam kelasnya. Iya, pasti kita akan push sih. Yang kita lihat progresnya nggak nambah-nambah videonya kita remind lagi. Nggak apa-apa. Kita buat segitunya supaya kalian tuh semua bisa sukses di sini. Jadi kita udah buka kelas, kita yang ngejar murid. Iya, harus sukses. Walaupun mereka udah bayar, kita kejar terus. Kamu kok nggak ngepost? Tak balikin lo duitmu. Ya gitu lah. Dan by the way kok ini nanti sore kita akan tanda tangan untuk kurikulum kita tuh masuk ke universitas secara resmi kok. Oh pertama kalinya dong? Mungkin kita satu-satunya yang pelatihan content creator yang diakuisisi kurikulumnya dijadikan sebagai sekolah tinggi. Jadi ada sarjananya kok. Kalau memang kita jelek gak mungkin bisa diakuisisi sampai di lembaga resmi istilahnya kayak jadi gitu. Jadi itu apa? Content creator gitu apa? Iya jadi tetap sarjana ekonomi misalnya konsentrasinya mungkin digital content atau apa digital gitu. Content ya. Keren ya kalau pertama kali ya. Kita pertama kali sih kok. Ntar ajuin Muri ya, Pak Muri dulu ya. Siap. Nah, kok ini buat teman-teman sekali lagi
Tinggal pencet link di bawah Oke. di kolom deskripsi YouTube untuk join dan nanti Ko Andrew akan isi 1 sesi juga 2 sesi di Circle ya. Oke, aduh. Gak bisa ngomong enggak nih, Iya. todong. Kayak waktu itu kemarin. Harus ngisi lah Ko. Iya ngisi lah ngisi. Untuk ngajarin Pokoknya mereka kalau cara. aku ngisi harus ada dampaknya. Iya, harus banyak juga yang hadir ya. Minimal 100 orang 200 orang lah supaya worth it lah Ko Andrew kan. Iya, Masa betul. hadir cuma 5 orang Jangan aku lupa, sama John. pokoknya kalau belajar personal branding jangan dikunci, jangan digembok. Percuma, lucu. Bener gak sih? Iya, betul. Kamu ngajarinnya gitu kan? Betul. Masa belajar personal branding tapi digembok? Gimana orang lihat? Nah, gimana jadi personal branding? Gimana mau viral? Konyol gitu ya. Iya. Kita sudah belajar tadi sama-sama kok bahwa sepenting itu personal branding. Ko Andrew bisa sekarang percepatan kena personal branding, aku pun juga di titik sekarang kena personal branding kok. Nah sekarang, gimana kalau yang nonton ini bener-bener dari nol banget kok. Ini kita ngomongnya perintis sekarang. Oke? Perintis dari nol banget, dia mau capai 1M nih. Step by stepnya itu secara teknisnya dia harus ngapain kok? Kalau dari nol banget pasti jadi karyawan dulu lah. Gimana Oke. mau bisnis? Ya. Utang juga belum dipercaya. Oke. Jadi karyawan itu bukan cuma cari uang, Oke. tapi bentuk karaktermu supaya dipercaya orang. Jadi dapat uang, dapat kepercayaan. Sehingga pada saat kamu punya uang dan punya kepercayaan, kamu nanti bisa bisnis. Kalau memang mau cari tadi 1 miliar pertamamu gitu lah. Ya enggak, ya mungkin 10 miliar, 100 miliar atau berapapun itulah ya. Kamu harus punya uang dan punya kepercayaan orang. Kalau uang doang nggak bisa, berat. Kepercayaan doang tanpa uang juga berat. Jadi pertama kali pasti jadi karyawan dulu. Jadi karyawan dulu. Nah terus skill apa yang mereka butuhkan kok untuk awal-awal ini supaya orang bisa menjadi kaya atau mencapai 1 miliar pertamanya tadi lah? Etika dulu. Etika. Begitu kamu ada etika, orang kaya itu mau berteman sama kamu. Oke. Yang komen-komen netizen di bawah yang ngomongnya sembarangan itu nggak punya etika. Saya pastikan seumur hidup dia nggak akan kaya. Iya. Walaupun nanti dia berubah, setelah ada video ini dia berubah, tetap track recordmu udah jelek. Kamu sudah pernah kayak gitu. Etika dulu itu supaya kamu bisa dipercaya orang, terus kamu bisa berteman sama orang kaya, berteman sama orang-orang terkenal, dan bukan cuma berteman. Kalau mereka suka sama kamu, mereka akan ngajarin kamu semuanya. Betul. Itu skillnya itu dulu deh. Jadi skill belajarnya dulu ya. Oke, itu tadi nol tuh. Tadi Dia nol naik itu- nih sekarang, dia naik levelnya. Udah dapat let's say kumpul-kumpul duit 10 juta. 10 juta. Nah, udah bisa ikut circle tuh 3 jutanya. Oke. Ya kan? 7 jutanya beli handphone di Sinar Mutiara. Betul. Atau 6 juta Sinar Mutiara, 1 jutanya pusat emas dulu. Enggak bisa pusat mas kan jual emas. Oh iya, jual Ini dong. kan Iya, ini iya. kan jualan handphone. Iya boleh. Sama donat dore ya. Buat sambil nyemil-nyemil. Enggak itu konsumtif. Kalau ini kan 7 jutanya beli di Sinar Mutiara Handphone. handphone. Udah bagus. 1 bulan untuk 10% 7.700.000 berarti dapatnya bulan depan digulung terus. Oh. 1 tahun kali 2. Oh. Nah, gitu. Oke. Nah, terus setelah udah belajar personal branding, punya HP, dia udah dapat nih 30 juta, 50 juta. Apa yang dia harus lakukan? Terus jualan terus handphone terus pokoknya. Pedagang Sinar Mutiara sekali belanja ada yang 1 miliar, 2 miliar kok. Iya. Duh, tapi balik lagi, untuk dia bisa menjual handphone itu kan harus bisa viral dulu kok. Gampangnya. Ya gak sih? Viral itu membantumu untuk handphonenya laku lebih cepat. Oke. Kalau misalnya nggak mau viral mungkin lebih lama dan harus teknikal kan. Ya. Hadi tuh yang jago tuh. Nanti kan ada kan di itumu. Ada podcastku. Dengerin podcastnya Hadi tuh. Oke. Diajarin kamu caranya jual barang itu pakai ads-nya gimana supaya efektif, supaya kamu cepet laku, cepet ngambil barang lagi di Sinar Mutiara lagi, cepet jual lagi, cepet muter lagi kan, cara manajemen keuangan semuanya. Ya itu mungkin dengan tidak personal branding pun juga bisa, tapi lebih teknikal dan lama. Dengan personal branding ini nge-boost lebih cepet Lebih banget. cepet lagi. Bahkan nggak perlu bayar ads juga bisa. Oke. Iya kan? Betul. Organik. Dan personal branding nggak harus ganteng, nggak harus cakep loh. Betul. Yang penting menarik cara nyampeinnya kan. Betul. Yang penting ada portofolio dan hasil yang dia tunjukkan di situ. Jadi orang lebih trust, lebih ini orang keren nih gitu istilahnya. Itu jualan apapun bisa. Betul, jualan apapun bisa. Mau affiliate, makanya balik lagi orang mau affiliate. Sekarang kan zaman sekarang mau affiliate nih, mau bikin digital produk nih, bikin ebook. Percuma kalian buat semua ini kalau nggak tahu cara viral gimana. Iya. Viral dulu, baru affiliate itu baru Iya. benar. Iya Kalau kan? udah viral, affiliate apapun laku ya. Betul. Nanti kita buat programnya di Circle juga kok, affiliate Circle, karena produknya Oh, sudah ada bagus. diajarin juga. Nah, plus kita kasih leaderboard lagi deh, ranking 1 misalnya kita kasih mobil atau kasih apa kita berani. Oke. Gitu. Oke, balik lagi kok. Oke. Let's say sampai titik berapa yang maksudnya dia bisa stop jualan dan mulai bisnis kok? Ketika uangnya udah capai berapa? Nah, kalau jualan handphone udah dihitung bisnis itu. Oh, Iya kan? jadi bisnis itu nggak perlu yang ada toko fisiknya, ada Iya kan apanya. kalau duitnya udah banyak boleh buka outlet offline. Kalau nggak mau online. Tapi zaman sekarang jualan online gampang banget. Makanya di Sinar Mutiara itu Sam. Pedagang ngambil terus dia jual online. Saya mikir suatu saat aku jual sendiri semuanya ini online.
Karena mending online aja di zaman sekarang semuanya ya. Online semuanya. Oke. Online saya masukin semua stok saya, terus saya personal branding, saya bilang ini punya saya, ayo beli di sini kalau kamu mau kaya, laku langsung, gak ada pedagang. Iya. Oke. Berarti intinya kok step by stepnya jadi karyawan dulu, dapat ilmu dulu, baru boleh mulai bisnis dan lain-lain. Gitu ya step by stepnya ya. Oke, sekarang kita mundur deh kok. Gimana kalau dia bukan dari nol tapi lagi ngutang posisinya sekarang nih? Dari ngutang ya? Dari ngutang. Gimana caranya dia untuk melunasi hutang ini secepat mungkin? Dan banyak loh. Ini yang nonton ini mungkin lagi depresi nih kok. Pengen cari jawaban terhadap gimana aku melunasi utangku gitu-gitu. Gimana kok caranya? Oh, jadi sekarang posisi minus ya? Minus lagi kok, dia ada utang. Gimana? Udah minus masih nonton podcast lagi. Bagus dong. Oh iya bagus. Kalau dia minus, dia gak ada isi otak nonton podcastku. Oh iya bagus. Jadi bagus. Sukses kok dia. DM Samuel Chris untuk dilunasi. Enggak, kalau punya utang harusnya fokusnya bukan investasi. Ini banyak orang lucu, Sam. Punya utang. Gimana? Terus dia mau investasi buat lunasin utang. Ya. Jadi karena dia utang stres, ini gak bisa lunas nih. Dia lihat kelas-kelas yang bikin cepat kaya. Saham lah, kripto lah, forex lah apa. Waduh, future kali 500. Oh iya. Apa sih iklannya? Trade apa sih? Pokoknya masuk kecil untung banyak itulah. Iya, banyak sekali sih yang kayak gitu sekarang. Masuknya uangnya kecil untung banyak gitu kan. Wah, ini bisa buat bayar utangku nih. Dia mikir gitu. Akhirnya kalau mau trading supaya kali 500 itu kan pakai duit. Utang lagi dong. Dia mau utang lagi buat bayar utang loh, lucu ya. Itu serem banget ya. Hancur. Jadi kalau udah punya utang, udah jangan berjudi. Mulailah jadi karyawan, cari uang untuk ngelunasin utangmu dulu. Jangan mikir investasi dulu. Investasi itu adalah pakai uangmu, bukan pakai uang utang. Kalau kamu nggak punya uang, jangan investasi. Kerja kalau nggak punya uang. Dan ini ada satu statement dari Ko Andrew yang bagus banget. Kita ambil kembali dari podcast yang sebelumnya kok ya. Kok pernah bilang gini sama aku. Kalau kamu investasi di suatu instrumen, entah itu kripto, saham atau apa, dan kamu berharap bahwa return dari investasimu lebih tinggi daripada bisnismu, berarti antara dua, bisnismu yang jelek atau kamu sedang berjudi. Itu bagus banget sih. Dan itu benar-benar yang aku terapkan. Ini kan lagi puncak-puncaknya kripto nih. Aku lagi exit sekarang kok. Udah 50% aku udah pegang cash. Tinggal 50% aku tunggu naik, aku cabut semua. Dan aku bakal putar ke bisnis ini. Aku all in di bisnisku sendiri kok. Sampai di tahap yang aku ngerasa ini kalau dengan uang segini, misalnya uang dinginku udah segini, udah gak bisa aku putar lagi di bisnis dan returnnya tidak setinggi kalau aku invest di saham atau kripto, baru aku masuk lagi di pasar modal atau di kripto itu. Tapi kalau selama bisnisku masih bisa berkembang lebih tinggi daripada di investasi, ngapain aku putar di investasi kan? Makanya aku kan bilang tuh, jangan sampai investasimu itu untungnya kegedean. Rusak otakmu. Caranya supaya investasi untungnya gak gede-gede amat gimana? Masuknya jangan gede-gede. Nomor 1 ya. Nomor 2, masuknya jangan yang ada kemungkinan untung banyak. Kalau gak rusak kayak otaknya. Maksudnya malas kerja gitu ya. Kalau ada kemungkinan untung banyak artinya di sana ada kemungkinan rugi. Hancur banyak. Betul. Udah pasti itu. Zero sum game soalnya. Kalau kamu mau kepingin duitmu kali 2, berarti ada kemungkinan duitmu jadi 0. Betul. Kalau kamu kepingin naik 50%, berarti ada kemungkinan duitmu minus 50%. Betul. Berjudi itu namanya. Betul. Make sense. Jadi jangan untung banyak-banyak, jangan dapat untung banyak-banyak dari hasil investasimu. Rusak otakmu, kamu gak mau bisnis. Tungguin terus investasimu plus minus. Hancur hidupmu. Oke, berarti memang intinya adalah investasikan uang dingin ke sesuatu yang memang kamu udah tahu bener-bener gitu. Jangan FOMO dan lain-lain kan. Iya, oh iya dulu kan kontennya Sam kan ada kan rugi berapa? 800 juta atau berapa? Betul. Itu kena serakah. Menyita pikiranmu gak? Wih gila kok. Itu sampai aku setiap kali. Jadi notifnya itu aku sengaja nyalain kok. Sengaja aku nyalain. Supaya dia begitu bunyi ting aku bangun lagi. Untuk lihat grafik. Serius. Ini kisah real. Aku sama Jo ini waktu dulu ya. Ini zaman tahun-tahun 2020-2021 yang masih cycle sebelumnya nih. Itu masih zaman-zamannya meme ya kok. Itu aku masuk Santa Cruz apa meme yang aneh-aneh. Itu literally kok. Kita tidur cuma 2 jam sejam begitu. Notifikasi Jo bangun Jo. Gak masuk akal. Akhirnya jadi hidup ini kayak apa gitu loh jadinya. Itu minus. Kalau plus tetap nyita pikiranmu. Yes aku menang. Menangku berapa sekarang ya? Menangku berkurang. Yes menangku nambah. Otak itu terus pikirannya. Jadi kamu menang, kamu kalah, kamu minus, kamu plus. Tetap otakmu itu akan disita sama itu gitu loh. Pada saat otakmu disita sama itu, kamu gak bisa fokus untuk melakukan hal lainnya. Hal lainnya itu bisa kerja, bisa bisnis, bisa belajar. Olahraga.
Bisa olahraga apapun itu kamu gak fokus. Betul. Olahraga sambil mikirin portfolioku plus atau minus. Lagi pedal gitu kan mau nyemes. Iya. Kok kalau turun gimana nih gitu Nah, sama. Sambil kerja sambil mikirin tadi minus. Iya. Atau sambil kerja sambil mikirin yes aku hari ini plus banyak. Iya. Jadi gak fokus juga. Bosmu akhirnya gak suka sama kamu karena kamu gak fokus kerja. Bisnis juga gak fokus juga karena plus minus. Tapi kalau investasimu pas, uangnya pas yang dimasukin dalam investasi. Jadi plus juga plusnya gak akan banyak, minus juga minusnya gak akan banyak. Tidak akan mengganggu pikiranmu. Itu yang benar, menjaga inflasi itu dari situ. Iya. Jadi gak akan mengganggu tuh pikiranmu. Oke. Plusnya dia itu tidak akan mempengaruhi gaya hidupku. Oke. Minusnya dia itu juga tidak akan mempengaruhi gaya hidupku. Jadi gak perlu dinyalain notifikasinya. Percuma, gak akan bikin aku happy, gak akan bikin aku sedih soalnya. Fokusku di bisnis, fokusku di kerja, fokusku di belajar untuk masa depan yang cerah. Paham. Nah itu pekerjaan utama kita ngomong. Ya. Sekarang mencari passive income itu gimana kalau gitu kok? Kan orang mikirnya investasi untuk passive income dari dividen, tarik dividen sahamnya dan lain-lain. Sekarang passive income tuh ada gak strateginya kok Indro untuk orang-orang yang mau coba? Passive income itu 6% setahun. Itu passive income? Ya. Lewat? Kalau kamu ditawarin orang bisnis apapun atau investasi apapun dapatnya 6% setahun atau kurang dari 6% setahun, itu baru beneran passive income. Tapi kalau dia nawarinya udah di atas 6% setahun, itu udah ada embel-embel scamnya. Oke. Uangmu itu akan digerus, ada kemungkinan digerus. 7% ada kemungkinan, 8% ada kemungkinan, 100% hancur kamu. Udah pasti digerus. Udah pasti Tapi hancur. berarti passive income itu dalam konteks di sini nih harus investasi ke bisnis orang lain. Atau ada nggak caranya kayak contoh ya? Apa ya kayak? Gampang kan, bangun kos-kosan, ditawarin kamarnya ada berapa. Jadi kos-kosannya harganya 10 miliar. 1 tahun bisa untung 500 juta. Berarti 5% dong. Itu passive income tetap. Oke 5%. Oh. Bangun kos-kosan 10 miliar. 1 tahun bisa 3 miliar kok ini kok. 30% setahun. Scam. Lupakan. Jadi lihat aja kamu di bisnis apa yang kira-kira 6%. Di bawah 6% itu kemungkinan besar bener. Bah, si influencer masa kok expect cuma 6% grow-nya setahun? Kan setahun belum bisa tarik loh. Bisa gak? Gak mungkin. Belum bisa. Gak bisa. Panjang tariknya. Oh. Aku masuk kamu awal tahun ya. Iya. Awal tahun ini 2025 nih. Iya. Exitnya paling 2030. Iya. Masih grow kalau ini kan aku tadi bilang kos-kosan 1 tahun langsung dapat 10M langsung dapat 3M. Gak mungkin. Betul. Gitu loh. Ini aku jangka panjang, masuk influencer jangka panjang, masuk Hollywood jangka panjang, udah 6 tahun. Semua jangka panjang yang setahun dapat segitu di mana sih? Gak ada lah. Itu yang bahaya sih. Oke. Nah, kalau misalnya di posisi Koko ini kan sekarang masalahnya kan uang yang dipegang itu berbeda. Kemarin aku sempat nonton podcastnya Om Deddy sama Theo Derek. Dia ngomong bahwa menghandle uang 10 juta untuk diinvestasikan dengan menghandle uang 100M untuk diinvestasikan itu butuh mental yang berbeda nih kok. Ya kan? Nah, ketika uang kita sudah banyak, gimana sih caranya kita untuk mempertahankan kekayaan ini dan bahkan menambah-nambah terus kok tanpa ada penurunan dari harta ini karena gede banget uang yang kita sekarang kelola. Ya itu investasi atau bisnis dulu. Ini sering ketuker nih. Kalau untuk diinvestasikan tetap mau 100M, mau 500M, mau 1T itu harus di bawah 6%. Semakin triliunan semakin besar, maka 3% atau 4% juga udah bagus banget. Yes, investasi loh itu ya. Ya karena 1T 3% aja berapa gitu kita mikirnya. Karena kita semakin uangnya semakin gede, semakin mau aman 1T-nya. Iya. Misalnya kita ekstrim nih ya. Kalau duit 10 miliar kita deposito masuk di bank, dapat 6%. Sekarang bisa 6%. Kalau kamu duitnya 100T, ekstrim lah. Berani gak kamu deposito di bank? Agak takut ini. Nanti kalau ada apa-apa hilang nih 100T. Nah gitu terus kan. kalau 100T diinvestasikan kemana? Mungkin beli tanah, beli gedung yang disewakan untungnya cuma 3%. Lebih aman. Oh, make sense. Bangun hotel 10T di Bali. Oh. Dapatnya berapa? Ya paling 3%, 4% atau 5%. Tapi aman. Tanahnya ada jelas, bangunannya jelas. Gameplaynya gitu ya sekarang ya? Kalau di bank kamu taruh 100T nanti banknya ada apa-apa. Iya betul. Kecuali mungkin yang gede banget kali banknya. Tapi itu pun juga. Tetap 100T kita gak mau. Bangunlah hotel. Bangun hotel di Singapura, di Indonesia, di Bali, di mana kita bangun pecah-pecah. Beli apartemen di mana, disewain gitu kan. Itu kan udah kita pegang. Jadi gameplaynya semakin gede, persennya semakin kecil. Gitu. Itu investasi ngomong. Nah kalau ngomong bisnis, beda lagi nih. Gimana? Bener Theo Derek ngomong. Semakin gak tahu Theo Derek ngomong gak ya. Intinya gini, belum nonton. Cuma itu apa? Cuplikan doang. Ya. Jadi gini, kalau uangnya kecil, misalnya di bawah 50 juta gitu dulu ya.
bisnis itu untungnya setahun ngejar 100% masih mungkin. Nah, jadi 50 juta tahun depan jadi 100 juta masih mungkin. Iya, ini influencer kayak gitu sekarang kok. Apa itu? Misalnya tahun pertama kita 2024 misalnya kan, kita dapat X misalnya. Ya. Nah 2025 ini kita bisa mungkin 10X. Nah, Karena mungkin masih kecil yang Masih di tahun kecil. pertama. masih kecil. Jadi kalau kecil itu gampang X-nya. Contohnya gampang deh yang paling relate aja deh. Sinar Mutiara lagi aja gampang. Ya. Modal 50 juta dulu. Jadi beli handphone paling kan kalau ya dapat 20 handphone lah paling ya. 50 juta 20 handphone dapat ya? Ya handphone bekas kan. Oh, iya, Sinar iya. Mutiara. Dia beli terus dia gulung. Dijual? Satu bulan 20 handphone ini habis jual untung 10%. 55 juta berarti kan. 55 juta. Terus berarti bulan depannya dari uang 55 juta ini mungkin dapat 22 handphone ya kan. Betul. Terus digulung lagi untung 5.500.000 misalnya 10%. Berarti duitnya 61 juta. Terus sampai 1 tahun berarti untungnya 65 juta kira-kira. Jadi untungnya kan 110-120%. Oke itu udah uangnya 100 juta tahun depan. Terus digulung terus sampai nanti misalnya udah 1 miliar. Nah 1 miliar ini 1 bulan berarti harus jualan handphone ke 200 handphone. Atau 300 handphone. Agak susah. Ada barang mati, ada 3 biji, 5 biji yang gak laku. Betul. Akhirnya untungnya gak 10% lagi. Mungkin cuma 5% sebulan. Tapi dari 1M. Iya tapi dari 1M. Tapi 5% kali 12 kan 60%. 1M jadi cuma dapat 600 juta. Gameplaynya nanti kalau main udah 5 miliar. Beda lagi. Mungkin ya 50%. Mungkin 40% setahun. I see. Gitu kira-kira. Oke. Nah ini kan Koko ngomong ini kan berdasarkan apa ya, pengalaman Koko sendiri ya. Makanya punya pemikiran seperti ini. Ya dari pengalaman. Soalnya kan knowledge is everything nih kok. Maksudnya ilmu kan itu segala-galanya. Pembeda antara aku sama Ko Andrew ini hanya di ilmunya doang menurutku. Kalau kita tukar otak nih Koko balik miskin lagi loh. Aku yang tiba-tiba jadi triliun. Karena aku tahu caranya gimana menghasilkan triliun itu. Istilahnya kayak gitu kan. Nah apa sih yang Koko lakukan untuk bisa punya knowledge yang seperti ini? Aku orangnya penasaran Sam. Jadi aku kalau ketemu orang itu aku gali habis, aku tanyain terus sampai orangnya tanya, kayak ketemu kamu aja awal-awal, kan banyak nanya aku, nanya terus kok bisa, jadi aku penasaran, semua jenis usaha aku penasaran ketemu orang, aku tanya sampai kulitin habis. Oke. Jadi kayak pedagang tadi aku bilang 50 juta, untungnya 5 juta. Kok tahu orang aku gak pernah dagang handphone gitu kan. Gak pernah jualan. Aku tanya pedagang tuh kenal banget sama aku sampai makan siang bareng aku, makan Indomie bareng aku sambil tanya kamu itu gimana. Jadi aku tahu kesusahan dia, aku tahu kesenangan dia, aku bisa tahu aku harus ngapain dia gitu. Semua aku tanyain. Oh. Kehidupannya. Sampai naik Grab aja aku tanyain kamu penghasilannya berapa sebulan. Supirnya itu. Iya. Di Singapura supirnya berapa dapatnya. Tanya juga. Di Swiss dia naik Grab. Kok mahal banget sih di Swiss tuh. Sekali naik Grab 10 juta 15 juta. Aku tanya kamu sewa mobilnya berapa sih sehari. Kamu dapatnya berapa sih. Aku tahu. Jadi kalau Berapa supir Grab di Swiss ya untungnya kira-kira sebulan bersih 80 juta dia. Iya. Gila. Iya. Wah gitu. Jadi tahu. Jadi aku ketemu orang itu tanya terus. Nah penasaran terus. Selain tanya-tanya ini, masa Koko gak baca buku, gak nonton podcast? Atau nonton podcast hobi, baca buku, baca tapi gak banyak. Oh maksudnya lebih seru kalau memang praktisi yang kita tanya karena itu real ya? Iya. Tapi kadang kalau gak personal branding. Susah. Ngeselin orang ini ngapain nanya-nanya terus gitu. Iya sih. Kalau kita lumayan terkenal nih, orang mau gitu. Iya. Makanya cepetan join influencer. Link di deskripsi bawah. Setidaknya kalau follower 10.000 itu masih diajak ngomong kamu. Betul. Kok apa sih habit ya? Itu kan tadi cara untuk dapat knowledge. Ada gak sih habit kecil yang Koko selalu lakukan sampai sekarang? Yang terus rutin sampai sekarang melakukan nih habit satu ini. Yang bisa membuat adanya Ko Andrew sekarang. Konsisten bekerja. Itu. Jadi aku sampai sekarang, sampai tadi pagi dari 20 tahun lalu, sampai tadi pagi aku masih kerja di kantorku Pusat Garda Indonesia. Sebelum jam 8 pagi aku udah datang. Ngapain kok? Nyari masalah. Jadi aku bukan nunggu masalah loh. Bukan nunggu ada masalah menyelesaikan. Udah 20 tahun masalah udah selesaikan semua. Kita cari ada masalah apa. Dicari semua divisi ada masalah apa, kita selesaikan. Sebelum ada masalah kita udah cari dulu ada masalah apa yang akan timbul di kemudian hari kita selesaikan. Itu habitnya yang aku terus kerjakan sampai sekarang. Supaya improve terus ya. Karena kalau di zona nyaman masalah udah selesai semua. Kita banyak loh orang bisnismen yang bilang, kok di BPKA itu komunitasku, kok aku udah nganggur sekarang. Udah bingung di kantor tuh udah gak ada kerjaan kok. Udah autopilot katanya. Udah gila keren banget. Udah gak ada kerjaan kok, udah bingung. Kamu ngapain udah bingung. Cari masalah. Masalah yang akan timbul ke depan tuh kamu cari dari sekarang gitu. Oke. Nah balik lagi, ini lagi seru nih tentang bisnis ya Ko ya. Nah Ko, gimana sih cara kita tahu bahwa bisnis ini tuh bagus atau enggak? Koko melihat sebuah bisnis bagus atau enggak itu dari indikasi mana aja? Gak ada bisnis yang gak bagus ya. Selama dia membantu orang, selama itu bermanfaat untuk orang,
pasti bagus sih. Oke, sekarang aku Coba aku tanya dulu sebelum kamu nanya. Bisnis apa yang jelek? Jangan yang ilegal ya. Iya. Coba bisnis legal apa yang jelek? Nah, coba pikir. Dan bisnis yang tidak berkembang. Ya apa? Contohnya bisnis apa? Bisnis yang kalau foundernya tidak bisa mengembangkan bisnis itu. Oke, foundernya kan? Bukan bisnisnya kan? Iya. Tadi kan nanya mulai bisnisnya ini, kejebak kamu. Foundernya ternyata kan. Jadi tadi kamu tanya bisnis apa yang jelek gitu kan? Yang foundernya jelek. Yang foundernya gak kerja. Foundernya bagus tapi gak mau kerja, gak mau naruh hati di sana juga jelek. Jadi kalau bisnis yang Koko invest itu adalah yang Koko lihat foundernya dulu. Foundernya naruh hati di sana. Foundernya itu gak harus pinter, tapi dia harus naruh hati di sana. All in ya? Kalau dia pinter tapi gak naruh hati, hancur. Kalau dia gak pinter tapi dia naruh hati di sana, dia akan bagus tapi seiring dengan waktu. Gitu. Tapi tetap bagus, pasti akan sukses. Kalau naruh hati di sana itu artinya fokus, dia benar-benar kerjain itu sepenuh hati. A sampai Z dia akan tahu. Dia nggak bisa apa, dia nggak nyuruh orang, dia pelajarin dulu. Itu taruh hati di sana tuh. Iya. Oh berarti nggak ada indikasi yang kayak omset sekian itu bisnisnya jelek, nggak ada ya? Lebih ke foundernya aja sebenarnya sih yang lihatnya kok. Iya, foundernya kalau taruh hati di sana, bisnis apapun pasti jalan. Oke, semua orang bisa jadi pebisnis gak kok? Bisa. Bisa? Bisa. Ini jawabannya Hadi juga bisa juga katanya. Oh iya. Iya. Untung selama. Tapi banyak yang bilang gak bisa juga. Kenapa kok bisa bilang semua orang bisa jadi pebisnis? Kalau jadi pebisnis bisa. Kalau jadi pebisnis sukses besar, gak semua orang bisa. Gitu. Kenapa? Kenapa tidak semua orang bisa jadi pebisnis yang besar? Apa yang diperlukan oleh seseorang untuk bisa bisnisnya jadi besar? Untuk jadi bisnis yang besar tuh nomor satu itu harus punya luck. Luck itu maksudnya momentum pada saat masuk di sana. Kayak aku 20 tahun lalu, momentum aku milih bisnis gadai itu pas banget. Gak ada gadai di sana. Waktu tahun itu gak ada gadai. Jadi begitu buka outlet pertama langsung diserbu orang gitu. Momentumnya ada gitu. Kalau waktu itu 20 tahun lalu aku milih jualan kaos kaki. Loh tetap kaya aku sekarang. Tapi gak akan sekaya sekarang. Karena momentumnya waktu itu gak ada sampai sekarang 20 tahun lalu sampai sekarang ya sama aja gitu-gitu aja. Tapi bisnis gadai memang lagi momentumnya bagus 20 tahun itu. Berarti itu kan ada luck di sana kan. Paham. Atau bisa menentukan momentum. Kayak Timothy Ronald lah. Kayak Timothy Ronald. Pas gitu ya. Momentumnya dia masuk di Bitcoin itu pas. Gitu loh. Jadi ada luck juga di sana. Ya. Tapi kalau cuma luck doang dan cuma momentum doang tanpa ada mindset bisnis dan mental yang kuat, ya masuk bentar keluar. Ya untungnya cuma 10% 20% gitu kan. Betul. Jadi harus luck, momentum diikuti dengan knowledge. Iya. Tapi kalau knowledge doang tapi nggak dapat momentum dan luck, nggak jalan. Tapi ya gitu-gitu aja gitu loh. Ya momentumnya ini lagi bikin personal branding sekarang kok ya. Timothy Ronald juga kan crypto plus personal branding, boom gitu kan. Personal branding itu ini Sam. Banyak banget orang yang belum mulai personal branding ya, takut terkenal. Nah kenapa? Itu kayak orang nge-gym, takut badannya gede. Terus ngapain? Loh, banyak loh, orang mau disuruh nge-gym aku takut nanti badannya gede. Dia gak tahu sesusah apa gedein badan gitu loh. Nah ini, orang yang takut terkenal ini, dia gak tahu sesusah apa jadi terkenal. Iya. Udah jalanin aja dulu. Iya, gitu dimaksimalkan dulu aja. Iya, mungkin jadi terkenal itu ada plus minus. Orang takut terekspos nanti aku terkenal. Tapi ya plusnya lebih banyak dari minus. Pasti ada minusnya, privacy hilang. Tapi plusnya lebih banyak menurutku. Oke. Jadi apa sih yang biasanya membuat bisnis itu gak bisa grow? Mungkin ada 3 poin gak yang menurut Ko Andrew tuh kebanyakan pebisnis ini buat kesalahan ini nih yang membuat bisnisnya gak bisa grow, stagnan gitu. Dia terlalu pinter Sam. Hah? Terlalu pinter? Jadi dia karena terlalu pinter, dia bisnis A nih. Aku pinter banget nih. Jalan ini, udah aku bisnis B juga lah. Bisnis B, jalan lagi, aku bisnis C deh. Karena terlalu pinter dia, semua dikerjain. Akhirnya semua gak ada yang jadi. Balik lagi ini bukan invest ya, tapi kerja semua dikerjain, semua jadi direktur dia. Terlalu pinter, dia merasa dia terlalu pinter, maksudku gitu. Oke, makanya stuck ya. Karena kalau orang pinter dia akan fokus di satu hal, dia akan gedein itu dan dia akan jadikan market leader di sana. Oke, yang kedua. Nomor 2, kembali lagi kayak tadi, dia gak menaruh hati di bisnis itu. Walaupun fokus, masa dia menaruh hati kalau udah fokus? Karena dia fokus tapi gak menaruh hati. Jadi dia itu gak suka sama bisnisnya gitu loh. Jadi aku ya udahlah pokoknya jalan, pokoknya aku bisa gaji karyawan. Oke. Sama gini kok.
Kalau aku bilang dia nggak punya ambisi, itu bisa juga membuat bisnis stagnan. Karena kan tidak semua orang punya ambisi. Iya. Kalau ambisinya besar banget, pasti dia akan melakukan segala cara untuk bisa grow company dia kan. Iya, itu ambisi itu yang menentukan perusahaanmu bisa segede apa gitu ya. Itu karena ada ambisi dia akan cari cara terus gimana caranya supaya bisnisku gede gitu betul, kan. Betul. Ya, Oh itu juga salah satu lah ya. Setuju aku itu ambisi. Tapi nggak salah juga loh Sam. Orang yang tidak punya ambisi besar itu nggak salah juga. Justru bisa dibilang orang yang punya ambisi besar itu salah. Oke, gimana? Jelaskan kok. Jadi nobody is wrong. Orang yang ambisi gede, lihat orang yang ambisinya kecil, merasa aneh kamu itu, ambisimu kecil. Gitu Iya, kan? betul. Orang yang ambisinya kecil, lihat ambisi gede, dia juga mikir, aneh kamu itu ngapain hidup sampai segitunya, duit segini juga udah cukup kok hidupnya. Ngerti ya? No one is crazy, nobody crazy gitu loh. Iya. Jadi tergantung siapa, lihat siapa gitu. Nggak salah juga. Cuman walaupun yang mayoritas bisnis yang gede kalau kita lihat memang yang punya ambisi semua foundernya. Iya, tapi kan ada juga orang yang cukup dengan hidupnya, Iya. hidup juga udah enak, kerja juga enak, waktu sama keluarga juga udah banyak. Dia lihat orang yang sibuk banget, sampai gedein gitu, sampai harus sampai masuk dunia politik, sampai kalau ada apa-apa gonjang-ganjing dengan Indonesia dia kena bisnisnya. Orang yang hidupnya biasa-biasa aja ini kan juga ngapain kamu segitunya gitu kan? Ya sih, berarti work life balance di dalam pebisnis itu real ya. Iya, tapi setiap orang beda-beda. Kalau kau Andrew? Karena yang gede juga lihat yang kecil, kamu kok ambisinya gitu sih, harusnya kamu bisa lebih gede kok. Jadi gak ada yang gila sebenarnya. Iya kan, itu pandanganku kayak gitu sih. Nah kalau kau Andrew tipe yang mana? Work life balance gak nih kau Andrew nih? Aku sangat balance Sam. Jadi bisnisku membesar terus, tapi effortku terhadap kerja ini selalu sama. Nah effortnya ini yang butuh kita spesifikasi nih kok. Effortnya selalu sama 16 jam kerja sehari misalnya. Ya sama aja bohong dong. Enggak, jadi dari dulu aku tetap olahraga pasti setiap hari. Oke. Sesibuk apapun bisnisnya, segede apapun bisnisnya, kalau sampai menyita waktu olahragaku aku rem. Setiap hari sebelum matahari terbenam aku udah di rumah. Itu? Dari 20 tahun lalu sampai sekarang. Wow. Bisnis ada masalah, tetap pulang. Jadi aku gak mau gara-gara bisnis kehidupan lainku ini terganggu gitu loh. Jadi kalau ada buletan ini, bisnis itu cuma sekian dari kehidupan lainnya. Kehidupan lainnya itu adalah mungkin family time, mungkin olahraga, mungkin ya me time. Itu sama pentingnya bagiku semuanya. Jadi aku akan terus membesarkan bisnisku selama tidak mengganggu life-ku yang lainnya. Gitu berarti aja. work life balance real ya? Soalnya aku sama Joy lagi gak ada work life balance nih untuk gedein influencer sekarang. Karena umur. Oh masih kuat. Fokusnya memang masih di situ, masih nggak kepingin me time, masih nggak kepingin family time, fokusnya di situ gitu. Itu nggak apa-apa juga kan kok? Karena memang kepengen. Yang masalah adalah kepingin family time, kepingin me time, cuma dia paksakan untuk kerja supaya kerjanya ini berhasil gitu loh. Itu yang salah di situ. Jadi tergantung. Kalau kamu memang maunya di sini nggak apa-apa gitu loh. Terpaksa itu loh kuncinya yang nggak boleh. Oke, I see. Kok, ini aku baca data boleh ya? Boleh dong. Jadi ada entrepreneur di London namanya Daniel Priestley. Oke. Dia bilang ini adalah skema bisnis terbaru tahun 2025. Karena dia adalah bisnis coach kok. Jadi dia ngajarin ada ribuan entrepreneur dan sukses semua. Nah dia bilang gini, sebenarnya let's say total marketnya Koko 100%. Total marketnya Koko Indo 100%. Sebenarnya yang top 1 terkaya itu punya 15% duit untuk di spend. Oke? Berarti dan ini berlaku juga sama yang top 100 dunia. Top 100 terkaya di dunia, top 1%-nya itu yang punya uang 15% budget untuk di-spend. Kemudian 9% setelah yang top 1 9%-nya itu punya 45% budget untuk di-spend. Jadi top 10 aja itu sudah punya 60% dari total budget yang untuk di-spend. Jadi skema bisnis terbaru ini adalah seperti ini kok. Dia tidak menargetkan orang-orang bawah yang 90% ini, tapi dia menargetkan top 10-nya aja. Untuk dia jualan tuh ke situ yang paling mahal. Jadi skemanya dia adalah apapun yang dia bisa kasih secara gratis, dia bakal kasih gratis kepada 90 orang, ya kepada market dia 100% dan hanya berharap yang top 10 ini aja yang beli barangnya dia, tapi dia jual mahal banget. Nah itu yang skema di zaman sekarang. Nah kok Andrew ini tipikal yang menargetkan top 10% terkaya, which is mungkin targetnya menengah ke atas atau mayoritas yang menengah ke bawah. Skemanya yang mana kok? Ngawur dia nih. Hah itu ngawur? Misalnya jualan mobil deh. Oke. Ya. Oke. Orang terkaya kan beli mobil, masa mau beli mobil 1000 biji dia? Kan belinya satu tetap. Oke, betul. Misalnya orang top terkaya, duitnya kan triliunan. Beli Lamborghini-nya kan 30 M1. Masa dia mau, karena duitnya 1 triliun, dia mau spend 900 miliar di mobil? Nggak mungkin. Makannya juga tetap 2 kali 3 kali sehari gitu loh. Jadi kan
mentargetkan ke jumlah orangnya dong, bukan ke orang kaya. Masa orang kaya duit 1 triliun gimana caranya aku ngabisin duit 900 temu ini, aku jualan apa ya ke dia? Wah ngawur dia. Oh. Ngawur, gak setuju aku. Jadi berarti memang lebih bagus untuk menargetkan tetap di target market yang tepat. Lebih bagus ke dapat pembelinya itu banyak orang, lebih ke quantity sih, lebih aman ya, lebih long lasting itu quantity sih daripada quality. Kamu cuma punya tamumu itu eksklusif banget, cuma 5 orang kaya ini yang beli aku, terus giliran nanti 1 orang kaya hilang tinggal 4, nyari 1 lagi, itu lebih bahaya, lebih nggak long lasting sih. Effortnya lebih kecil, tapi lebih nggak long lasting sih. Berarti kalau kita mau buat bisnis lebih bagus menargetkan kalangan menengah atas atau bawah? Yang penting banyak dapatnya. Oh. Jumlah orang yang beli yang pakai jasa kamu atau membeli produk kamu itu banyak, itu akan lebih long lasting daripada yang belinya sedikit gitu loh. Entah dia kaya, entah dia sedang, dia miskin, yang penting kita bisa mencapai dia. Tapi kalau aku sendiri, aku lebih suka bisnis yang menengah sampai menengah ke bawah. Karena untuk menengah ke atas belum relate. Dengan bisnis koko yang sekarang. Enggak, bisnis apapun. Oh. Aku nggak bisa relate. Karena aku bukan pewaris. Oke. Kalau pewaris kayak Sam udah tahu kehidupan orang kaya itu maunya gimana sih gitu loh. Gampangnya Holy Wings deh. Ini nggak pernah di-spill nih. Oke. Holy Wings ini cuma bisa nyasarnya menengah. Kalau Black Owl dia bisanya menengah ke atas. Ownernya pewaris semua. Dia tahu desain yang bagus itu, yang sampai bagus itu gimana. Orang kaya itu mau spend time-nya kayak gimana. Dia bikin vibes-nya itu orang kaya masuk itu gimana, dia tahu. Nah Holy Wings lihat tuh Ivan, Eka semuanya perintis semua. Iya. Gak punya duit, dia gak ngerti orang kaya itu kebiasaannya gimana. Makan steak yang enak itu gak ngerti dia. Mau berusaha ngerti juga gak ngerti dia. Kecilnya susah gitu loh. Kalau Sam tahu steak yang enak itu ini. Steak yang gak enak itu ini, sehingga bisa jualan steak enak gitu loh. Jadi kalau kita ya mungkin lebih bisa yang menengah. Oh. Gitu. Tapi walaupun sebenarnya gak ada bisnis yang salah, mau target ke atas boleh. Ya kalau kamu ngerti marketnya yang menengah ke atas, silakan, lebih bagus lah, lebih marginnya tebel. Karena yang menengah ke atas kan gak mikirin duit, dia mikirin kualitinya kalau bagus berapapun saya bayar gitu kan. Memuaskan orang kaya itu jauh lebih susah daripada memuaskan orang menengah dong. Iya. Tapi kalau kamu bisa lakukan itu silakan. Kalau aku sih nggak bisa. Gitu. Oke. Ko, apa satu pertanyaan tentang uang yang paling banyak orang tanyakan ke Ko Andrew? Setiap kali ketemu Ko Andrew pasti tanya ini. Apa Ko? Ko gimana caranya sukses? Wah. Itu. Ko gimana caranya cepet kaya? Aduh. Gimana cara cepet kaya? Itu di DM banyak banget ya? Banyak banget. Dan jawabannya Ko Andrew adalah? Nggak tahu aku. Kalau nanti ada coach lainnya yang tahu, kamu kasih tahu aku mau belajar. Karena gitu. kaya adalah proses ya, journey. Gak ada yang kayak cepat ya. Selama ini belum ada. Selama ini belum ada. Yang selalu kayak cepat tuh akhirnya nanti akan habis juga dengan waktu yang cepat. Kenapa? Ya mungkin dia kayak cepat dengan legal deh kita bilang. Tapi dia kaget mentalnya dia itu. Dapat uang segitu cepatnya itu kaget. Terus begitu bisnisnya bubble. Karena kalau kayak cepet, rata-rata itu bisnisnya bubble. Bubble terus meletus, terus udah gak bisa. Tapi kan udah dapat duit ya. Udah kaya nih. Udah dapat duit nih. Terus bubble udah gak bisa dapat duit. Terus kira-kira pikirannya orang yang dapat duit cepetnya gimana? Udah aku pakai duit ini cukup deh seumur hidupku, aku tak depositoin aja deh. Atau gimana caranya aku ngelipat kayak dulu lagi? Yang kedua gimana pasti caranya? Iya. Akhirnya dia meresikokan uangnya terus kan. Karena kemarinnya cepet gini. Kayak tadi rumusku tadi loh. Kalau dia mau cepet naik 50% berarti dia harus resikokan 50%. Kalau dia mau 100% berarti dia ada kemungkinan untuk 0. Karena dia melakukan itu, turun akhirnya nanti. Kecuali dia bisa cut, bener-bener dia sakti kayak Superman. Langsung oke, aku deposito udah, seumur hidup aku gak mau lagi. Itu aman baru dia. aman. Tapi aneh, kalau dia punya mental yang kayak gitu, dia gak bisa secepat itu waktu itu juga gitu. Iya sih. Ya, itu alami sih. Oke. Nah kalau pembagian portofolionya Ko Andrew saat ini bisa gak di-spill kok kayak berapa persen di emas, berapa persen di yang mana? Coba. Banyak di bisnis lah ya, 70% di bisnis. Karena kan pusat gadai kan banyak piutang ya. Jadi 70% bisnis. Tapi kalau untuk uang dinginnya 30% sisanya dibagi ke berapa kok? mungkin sekarang 10% di Indon. Indon itu bonds dalam bentuk USD. Oh forex ya? Bukan. USD ngutangin negara tapi pakai USD bonds. Oh kayak SBN-nya Indonesia tapi yang Amerika. Enggak, tetap punya Indonesia, tapi in USD. Oh. 10%-nya di deposito. 10% deposito 10% bank ya? Ya, 10% di IHSG. Semua ini aku masukin sini yang liquid lah, bisa dicairin 1 hari kan semuanya. IHSG-nya itu berarti saham.
Saham Indonesia. Saham Indonesia itu maksudnya indeksnya atau? Oh enggak dong. Oh yang milih, milih yang gede-gede market capnya supaya cairkan ya? Ya itu 30% aku siapin yang liquid bisa cair dalam waktu 1 hari. Soalnya mau mempersiapkan untuk bangun gedung. Tahun ini mau mulai bangun gedung. Untuk pusat? Untuk ya bikin tower di bikin tower untuk pusat gadai Indonesia sama pusat emas. Tahun ini mulai. Mudah-mudahan izinnya cepat. Itu bangun lumayan setengah T itu bangunnya. Ya. Berapa lantai tuh kok? 22 lantai. Semuanya full itu? Full, tidak disewakan, kita pakai sendiri. Ya baru mau nyewa kok kita. Oh kan partner boleh dong. Oh iya. Gak usah bayar. Oh iya. Jadi kalau partner di sana bisa dicambukin, Sam yang bener Sam masuk. Gitu, kalau di sini jauh, aku mau nyambukin telepon, nyamperin jauh. Iya benar. Sam masuk Sam, sini Sam. Bener. Aku lantai paling atas aja ya kok. Supaya kalau mau dicambukin naik dulu capek dulu tuh. Oke. Wah ditunggu kok itu luar biasa banget. Lah kripto kok gak sebut sama sekali loh. Oh iya ada kripto ya. Dari kripto itu gak banyak sih. Harusnya kalau 30 berarti ya mungkin 9,993 deh. 3% kripto? Iya tapi sekarang 3-nya naik ya. Soalnya kan. Iya lagi all time high. Lagi all time high. Jadi mungkin 888 berapa kita gak tahu ya. Iya. Kriptonya naik terus. Loh, cuma kok rencana hold ini kriptonya tuh pengen jual juga akhir tahun ini. Dari dulu itu aku pengen jual Sam. Cuman waktu itu aku ketemu Kalimasada. Aku diajarin kan caranya bikin itu loh. Huruf-huruf dimasukin di besi-besi itu Sam. Tahu gak? Enggak tahu. Jadi biar seed phrase-nya itu masukin di besi gitu loh. Ngotekin satu-satu. Oh. Jadi itu gak bisa suruh PA. Karena kan nanti PA kan tahu dong. Iya. Oh kok pakai cold wallet ya berarti ya? Iya dong supaya aman dong. Iya. Ini jutaan dolar ini Sam. Iya. Walaupun gitu. Iya. Jadi pakai cold wallet. Ngotekin satu-satu itu sejam atau 2 jam. Biasanya kan seluruh orang ini buang waktu banget. Tapi terpaksa kan Sam. Wah kalau tekin satu-satu diajarin kalimat saya udah masukin gini udah rapi segel taruh brankas. Itu pun kalau orang nemu brankasnya dibuka masih nggak tahu karena ada sesuatu yang aku tuker gitu supaya yang tahu aku doang gitu kan. Ini kan sudah sejam 2 jam. Berarti kalau mau cairin ini harus ngambil dari brankas lagi, harus masukin lagi karena udah ganti-ganti handphone kan. Ini effort. Dan aku mikir juga kalau ini cairin aku 1 jam 2 jam lalu waktu itu yang bikin ini sia-sia nih aku bilang gitu kan. Jadi ya udahlah biarin lah udahlah. Jadi untungnya sampai jadi all time high. Kalau enggak udah exit dari waktu itu udah untung banyak. Gak exit gara-gara males. Tapi ini rencana dibiarin aja terus sampai next cycle lagi? Iya males banget sih. Sayang juga 2 jam waktu itu ngelotakin. Biarin aja lah ya. Oh oke. Ya nanti kalau butuh duit. Kalau bangun gedung kurang duitnya terpaksa cairin dah. Harusnya aman aja lah itu. Ya, mudah-mudahan kalau lancar semua gedungnya bisa jadi. Kalau emas kok gak sebut emas juga tadi? Emas aku gak banyak 1% makanya gak. Karena emasnya baru mulai kan pusat emas baru 4 bulan. Jadi gak banyak emas ya? Belum banyak lah yang jual paling cuma berapa kilo. Oke kok gimana caranya sih untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang kaya itu? Supaya dia gak tersinggung atau ya cara ngomongnya itu gimana? Followermu harus 10.000 dulu. Itu ya paling gampangnya ya? Iya. Oke ya. Setuju gak? Setuju. Kok kamu kaget kayaknya aku salah nanti aku dimaki. Aku dimaki semua orang yang followernya di bawah 10.000 loh. Enggak. Aku lagi mikir gimana aku jualan ke influencer lagi ya. Oke. Untung aku bener loh jawabannya ya. Ya oke. Tapi bener kalau ya gak usah 10.000 lah ya. Setidaknya personal brandingmu di Instagram itu atau di TikTok atau di manapun itu menarik gitu loh. Membahas sesuatu yang menarik kayak ini. Adiknya Leo Giovanni itu, ya, si Steven kan bikin palsu sama asli susu dan kau terus dia approach aku tuh, kok aku bikin asli palsu Mas Antam ya di tempat kamu ya, nggak bayar aku, dia juga nggak bayar, kenapa aku mau? Karena dia sudah personal branding waktu itu berhasil. Ya. Nah kenapa dia mau bikin Mas Antam asli dan palsu? Karena di collab ke aku saling menguntungkan. Dia dapat nama, aku dapat promosi. Saling menguntungkan gitu loh. Padahal dia followernya belum banyak juga kan. Kalau dia omong dari follower, tapi dia sudah personal branding dengan bagus. Kan bagus tuh konten-kontennya kan. Betul. Jadi kalau kamu personal branding konten-konten bagus walaupun followermu belum banyak, kamu untuk ketemu orang aja udah gampang gitu loh. Iya. Satu konten viral aja udah gampang kamu buat ketemu orang. Untuk itu jangan lupa join Influencer Kayak Warren kan? Iya Warren. Warren kan bikin kontennya kan dulu unik kan? Unik. Followernya 1.000 kan dia. Iya, tapi diakuisisi. Iya, karena kontennya unik bukan. Karena kontennya unik dia bisa jadi ketemu grupku. Iya. Kita jadi mau ketemu nih. Iya. Mau ketemu. Nah, bedanya ini kalau sudah ketemu ini tergantung karaktermu dah. Jadi kalau kamu personal brandingmu karakternya apa di media sosial bagus, terus kamu udah bisa ketemu orang, tapi karaktermu ketemu orangnya kurang, nggak bagus ya percuma, nggak ada gunanya juga. Jadi benerin dulu etikamu, benerin dulu wawasan kamu, terus personal branding itu untuk memperkuat dua ini jadi boom ke atas. Kalau kamu karaktermu jelek, etikamu jelek, kamu personal branding memperkuat
supaya semua orang tahu kalau karaktermu jelek. Konyol gitu loh. Betul, akhirnya jadi negatif Ya orang mending gak ya. usah. Jadi kalau karaktermu jelek, ilmumu kosong, gak usah personal branding. Iya. Supaya semua orang gak tahu. Betul. Tapi kita udah wanti-wanti sih. Semua yang ikut di Sifluencer kita bilang yang positif. Buat sesuatu yang kamu tuh bangga terhadap konten ini. Jangan viral mah gampang kok. Untuk kontroversi gampang banget. Tapi di Sifluencer tuh puji Tuhannya 1.000 orang ini yang kita ajarkan benar-benar secara positif sih semuanya sih. Bagi-bagi duit ya? Enggak dong. Enggak dong. Kita ajarkan dari bawah banget. Oh iya, dulu kamu pernah bikin konten coba ya? Coba, bagi-bagi duit, eksperimen. nyoba 1 doang dan berhasil ya? Cobanya seminggu 7 konten. Oh 7 konten, terus? Itu nambah 600.000 700.000 followers. Tapi gak kamu terusin ya? Gak aku terusin. Itu part of eksperimen aja. Oke. Bahwa memang tesis yang mengatakan bahwa bagi-bagi uang itu bisa banyak followers memang benar ternyata. Oke, rektor Sifluencer gini ya. Ya, harus ditesting, apapun ditesting. Oke. Link di deskripsi bawah. Oke, kok last question dari aku. Oke. Gimana sih caranya Koko untuk membangun super team? Karena ini penting banget. Ya, cara membangun super team dan cara hiringnya. Tapi sebelum Koko jawab, aku mau testimoni dulu. Jadi sebelum Ko Andrew join ke Sifluencer, yang kerja itu cuma aku dan Joy. Oke. Ini bener-bener berdua nih. Iya. Masuklah Ko Andrew. Kalian cuma berdua di sini. Iya cuma berdua kok. Lah tim gak ada. Kaget banget ya dong. Wah kok bisa ini jalan kayak gitu kan. Hiring dari PA katanya kayak gitu. Nah ini mungkin Ko Andrew bisa kasih step by stepnya nih. Dan akhirnya sekarang udah mungkin 38 orang kita di sekarang. Wah cepet banget ya, gila ya. Iya. Pokoknya Joy sekarang yang bagus dikit udah ambil aja dulu. Bagus dikit ambil aja dulu. Kayak gitu. Nah cuma ini mix online offline. Nah tapi langsung dari suhunya aja nih. Gimana cara bangun tim? Koko sekarang berapa orang timnya? 6.000. 6.000 orang. Gimana caranya untuk hiring? Step by stepnya sampai menghandle 6.000 orang ini gimana? Itu ya yang dari dulu orang ngomong hire fast, fire fast ya. Itu ya. Jadi gini, waktu kamu bilang cuma 2 gak ada tim. Terus yang di clickbait itu, partnerku yang Thomas itu dia juga bilang timku kecil kok. Cuma berapa ya, di bawah 10 orang. Cara ngomong kamu sama dia itu sama persis. Karena masih umur 25an ya. Kamu 25, dia juga umur 23. Semakin sedikit timku semakin aku bangga karena keren aku. Salah, itu gak ada nilainya perusahaanmu. Justru timmu itu kalau Avengersmu udah terbentuk itu bernilai. Karena kamu kalau timmu 38 ini udah solid ya. Misalnya nanti tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi udah solid. Udah ngerti isi otakmu semuanya. Dan kamu juga ngerti isi otaknya mereka semua. Kamu tinggal nyuruh, tinggal ngomong 2 kata aja udah kayak dia ngerti semua. Ini Sifluencer ditutup, kamu ganti perusahaan apapun langsung lompat. Karena kamu udah punya 38 orang yang frekuensi sama kamu. Jualan kaos kaki, cepet kamu langsung. Daripada kamu tinggal berdua jualan kaos kaki. Joy gimana Joy? Kamu yang bikin konten Joy. Aku yang ini ya. Terus kamu yang keliling Joy. Enggak. Kamu jualan kaos kaki udah tahu. Si A, si B, si C offline ke sana. Si D, si E, si F upload ke sini. Udah tahu gampang banget udah timmu udah kuat. Tapi Avengersnya kamu sama Avengersnya aku nih Sam. Beda Sam. Jadi aku bilang aku punya Avengers. Tak kasih kamu. Belum tentu cocok kamu. Avengers kamu ini 38. Ada 10 nih kok yang bagus banget ya kok. 10 aku cocok kok. Aku pinjam Sam. Kasih aku Sam. Belum cocok juga aku. Jadi caranya gimana? Mulai dari sekarang cari tim kamu itu. Jadi ada bagus dikit kita ambil. Probation 3 bulan. Ya. Kalau kurang kita pecat. Cepetan, jangan pakai nggak enakan. Oh. Kalau gini loh, kalau pada saat probation 3 bulan tuh artinya sebelum 3 bulan kamu boleh keluarin dia. Bukan boleh keluarin dia, boleh tidak menerima dia. Bilang aku nggak mau terima kamu, itu boleh. Oke. Kita. Oke. Banyak pebisnis yang kasihan. Satu ya, kasihan orang ini kalau nggak aku terima. Akhirnya diterima nih. 3 bulan diterima, seneng dong karyawannya. Yes, akhirnya aku diterima. Setelah 6 bulan. Gak cocok aku dikeluarin. Itu lebih mengecewakan daripada mendingan kamu gak terima aku di probation gitu. Aku bisa cari kerja lain. Kamu udah bilang terima, kamu PHP banget. Ternyata kamu gak cocok sama aku, kamu keluarin. Berarti 3 bulan awal itu ketahuan langsung kok cocok atau enggak? Iya, dia juga udah siap. Aku gak diterima ini udah siap. Kalau orang probation tuh udah siap. Emang resikoku. Tapi kalau kamu bilang udah terima, terus kamu nanti keluarin, dia gak siap. Kan kamu bilang udah terima aku gitu loh. Okay. Jadi tegaan dong kalau memang nggak terima gitu loh. Oke. Itu yang pertama kesalahan. Yang kedua, dia pebisnis ini nggak tahu orang ini bisa masuk dalam Avengersku atau enggak. Nah, itu gimana cara taunya? Karena dia nggak mau investasikan waktunya untuk ketemu dengan probation. Oh oke. Iya kan? Dia jarang ketemu sama probationnya. Jadi dia nggak tahu udah 3 bulan. Ya udah terima aja lah. Justru nanti 3 bulan awal digali bener-bener ya. Dulu dong, harus tahu dong. Ya kalau kamu nggak sempat ya mungkin tergantung struktur organisasi kan. Kalau kamu udah punya manajer ya manajer suruh gali terus ke bawah. Kamu mau terima nggak gitu loh. Jangan mengecewakan orang. Bilang udah terima terus dipecat gitu. Nah, setelah kamu udah bikin fire fast, kamu udah punya Avengersnya, bisnis apapun kamu bisa jalanin dengan gampang. Contohnya gampang, pusat emas.
udah 20 tahun. Aku taruh satu orangku di sana, udah tenang aku. Bisa secepat ini. Ya nggak mungkin dong personal branding doang terus karyawanku di Pusat Emas sudah ada 30-40 orang. Personal branding doang tanpa operasional yang kuat mana bisa. Betul. Itu kan ada bagian edit apa semua orang baru semua, tapi karena aku udah punya Avengers satu taruh sana, semuanya rapi. Lihat Google rating, Google reviewnya Pusat Emas 4,9, semuanya puas rata-rata. Kita masih 5 sih si Influencer kok. Waduh. Salah deh. Salah. Ya, aman. Tolong ya yang ngasih rating 1 tolong ditarik dong. Aku gak mau kalah sama Samuel nih. Tolong. Atau jangan sampai ada nanti 1 nih. Atau tolong ke Influencer 1 dong biar sama. Gitu ya. Oke, nah terus kalau misalnya udah lama kerja di kita 2-3 tahun terus dia keluar gara-gara dia mau bangun bisnis sendiri? Gak apa-apa. Nah itu supaya perkembangannya dia juga. Oh gak apa-apa kalau dia bangun bisnis sendiri ya gak apa-apa. Justru berarti kita sukses mendidik seseorang. Iya. Tapi jangan sampai dia mau bangun bisnis sendiri terus gagal terus jadi karyawan lagi. Berarti kita gak sukses ngasih tahu dia bahwa bisnis itu kamu harus siap dulu semuanya. Iya sih. Jangan lihat ya enak nih Pak Sam nih ya kayak gini-gini doang nih. Mau buka bangkrut. Terus kembali ke kita lagi. Iya. Ngapain kan kalau kayak gitu? Iya, sayang waktunya gitu loh. Iya, tapi diterima lagi gak apa-apa daripada cari orang baru. Gak apa-apa masuk aja lagi. Gak apa-apa. Iya. Jadi sebelum dia keluar kita bilang pintu masih terbuka buat kamu kalau gagal. Iya gak apa-apa lah. Daripada cari orang baru lagi kan. Gak apa-apa. Tapi ya harus tahu sih. Kalau mau mulai bisnis itu gak segampang yang ada di pikiran kamu. Iya. Harus dipersiapkan dulu lah semua mentalnya itu. Nah pertanyaan semua pebisnis tuh gini kok. Gimana sih make sure bahwa tim ini gak keluar dari kita? Itu kan yang banyak ditanyakan sama semua orang. Capek ngetrain gitu kan. Aku ketemu temanku sana sini yang pebisnis dia bilang kayak aduh ini anak udah aku train 4 tahun keluar gitu kan. Ada gak cara untuk ngejagain mereka? Atau memang gak ada caranya memang gitu bisnis? Emang 10% kalau ya gak tahu ya harus dicek tuh data tuh. Karyawan kamu yang keluar itu 10% enggak dalam 1 tahun. Jadi kalau karyawan 6.000 yang keluar 600. Wih repot juga ya kalau udah 6.000 ya. Takutnya yang keluar 20% itu jelek. Oh kalau 10% jadi masih normal. Jadi 38 yang keluar ada 3 dalam setahun itu masih oke. Oh. Jangan berharap 38 ada yang keluar 1 nangis. Gak bisa lah. Oh, 3 itu kan ada yang dapat orang kaya nikah. Masa gak boleh? Iya betul. Iya kan? betul. Terus dia mau coba bisnis sendiri udah yakin banget. Masa gak boleh? Iya betul. Terus sama suaminya udah gak boleh kerja lagi kan ya itu 10%-nya udah gak bisa apa-apa itu. Tapi yang masalah adalah yang tadi udah 4 tahun keluar dia keluarnya itu karena gak cocok sama atasannya. Itu yang harus diperbaikin. Oh. Tapi dia gak mungkin ngomong loh pada saat keluar aku gak cocok sama atasanku, gak mungkin loh. Duh, tapi kan dia 4 tahun harusnya dia jadi atasan dong. Kenapa dia jadi bawahan 4 tahun kerja? Nah, ya kan bisa jadi kan atasnya kamu misalnya gitu. Nah kalau atasnya aku dia udah bertahan 4 tahun kan gak mungkin. Ya bisa jadi kan kamu mendadak gak fokus, mendadak bikin kebijakan baru yang ngeselin, udah gak dikasih ruang untuk dia komunikasi, banyak hal. Terus misalnya kamu baru nikah ini, ya kan? Terus kamu waktunya lebih banyak di luar, gak fokus di sini. Atau dan lain-lain lah. Kan begitu nikah kan perubahan banyak tuh. Nah yang paling sulit untuk menjaga tim tetap solid itu apa sih kok? Waktu. Maksudnya waktunya leader untuk mereka? Iya, investasi waktu. Ke tim? Ke tim. Maksudnya diajarin? Mendengar. Oh, oke. Mendengar tim kamu itu maunya apa. Oke. Tapi rata-rata atasan itu selalu mikir bawahanku ini kebanyakan maunya. Aku gak pernah mikir gitu sih. Nah bagus tuh. Berarti tim bawahku kayaknya gak pernah ngomong juga. Antara itu doang. Kalau jadi pendengar nanti dia akan ngomong. Rata-rata atasan merasa bawahanku ini banyak maunya. Yang lain aja gak minta ini kok, kamu kok minta itu. Yang lain gak minta itu karena dia takut sama kamu. Yang ini minta ini karena dia memberanikan diri. Harus didengar, harus dipikirin, harus diresapin. Kenapa dia sampai minta itu. Harus dipikirin caranya gimana caranya memenuhin kemauan dia. Tapi kemauannya aneh banget kok dia kok. Terlalu parah mintanya, terlalu ngelunjak. Pikirin kenapa dia minta itu. Pikirin jalan tengahnya. Gimana caranya supaya dia gak minta itu. Kalau memang gak masuk akal. Kasih pengertian. Bukan dipecat. Wah kebanyakan maunya keluarin. Iya. Kalau itu banyak loh. Kebanyakan maunya keluarin aja deh. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelahnya horizontal ke sebelah. Wih serem amat ini perusahaan ini. Minta dikit dikeluarin. Gak nyaman. Udah environmentnya. Begitu environmentnya gak nyaman. Mulai ngobrol di luaran. Nanya-nanyaan kerjaan ada dapat kerjaan gak? Belum ada tetap stay. Sampai tahun keempat. Ada.
Bye. keluar. I see. Iya. Oke kok, ini kayaknya aku udah banyak banget belajar hari ini nih kok ya, cara bangun bisnis, cara Ini bangun sekalian ya, tim. ini kamu belajar as a partner sekalian di broadcast di sini. Betul, Ya? sekalian aku yang mau belajar gitu kan. Kan basicnya memang gitu, host Iya, yang tadi belajar. Sam kan bilang, kok aku mau belajar mau nanya-nanya. Ya sekalian di podcast aja ya. Iya. Jadi yang belajar bukan cuma kamu doang, biar semuanya. betul. Pertanyaan paling terakhir kok, ada gak pertanyaan yang belum aku tanya ke kok Andrew, yang kira-kira kalau aku gak tanya pertanyaan itu yang nontonnya jadi sedih kok? Kamu kalau nanya, aku kan baru invest di Sifluencer tahun ini. Iya. Terus invest di Clickbait Agency tahun ini. Iya. Terus banyak banget lagi yang nawarin untuk diinvest aku. Bahkan gak usah keluar duit, yang penting aku ada. Oh gitu? Iya. Oh. Kalau kamu tanya itu, aku jawab, aku udah gak mau lagi. Kok udah gak mau invest lagi? Tolong DM yang bilang minta diinvest, aku udah gak mau lagi. Tunggu. Ini karena trauma kena mental banyak banget yang DM atau apa sebenarnya ini? Gak gini, kalau aku berpartner sama orang, totalitas kayak kamu sekarang bilang. Kok tanya, gak pernah aku gak jawab, selalu jawab. Betul. Minta ketemu, selalu iya. Betul. Si Thomas di Clickbait, dia minta ketemu, selalu iya. Ya, lebih baik minta ketemu Thomas atau aku kok? Thomas kan? Thomas kan dekat kantornya kan. Jadi aku selalu iya. Kenapa? Kalau aku udah berpartner, aku totalitas. Aku akan ajarin semuanya. Betul banget. Jadi kalau aku semakin banyak nambah lagi, waktunya nggak ada. Akhirnya Fokusnya. nanti kamu nggak puas. Si Thomas Clickbait juga nggak puas. Nanti ini juga nggak puas. Itu bukan aku gitu loh. Jadi tolong yang DM dan yang lain-lain minta diinvest dan minta jadi partner, stop dulu. Aku mau gedein Samuel Chris dulu, mau gedein si Thomas Clickbait dulu. Dan lain-lain dulu. Kalau sudah semua mereka udah dewasa dan bisa sendiri, udah bisa independen, oke, nanti dibuka lagi, kita partner lainnya lagi. Oke. Bukan masalah uangnya soal ini. Betul. Koen bro, ini aku mau sekalian juga ya. Ini aku mau cerita aja sih sebenarnya. Sebenarnya ini aku udah cerita banyak sama murid-murid Sifluencer. Per batch itu aku pasti cerita ini. Kan ditanya, gimana Koen bro tuh setelah join ke sini? Aku selalu cerita ini, boleh tanya langsung sama alumni bootcampku. Aku bilang gini, kok Andrew invest ke kita, itu walaupun cuma 10% aku bilang. Iya. Tapi effort dia itu merasa ini 100%-nya dia. Iya. Aku bilang gitu ke semua muridku. Dia rela datang jauh-jauh, tiba-tiba bahkan ada yang kita kena surprise. Aku gak tahu ini orang datang tiba-tiba muncul. Hai gitu. Kok ada di sini gitu kan. Tapi itu yang terjadi guys. Nah tapi di satu sisi aku juga bukan founder yang manja istilahnya kayak karena ada Ko Andrew aku tanya terus. Aku sama Joy juga berusaha sendiri lah. Ya maksudnya mandiri dulu gitu kan. Dan balik lagi karena aku sama Joy juga totalitas, aku gak mau mengecewakan Ko Andrew gitu. Dan balik lagi aku juga sudah ngomong sama Joy juga ya. Untuk sekarang juga kita benar-benar gak ada mau open investasi ke siapa-siapa juga gitu loh. Karena kita pertama gak butuh duit balik lagi. Kita sudah profitable banget kan. Jadi ya pokoknya sekarang tinggal fokus dan gedein aja sih. Tapi bukan berarti kamu gak boleh loh. Anytime kamu setiap hari, aku gak keberatan. Yang keberatan itu kalau berikutnya. Kalau sekarang ini gak apa-apa loh. Saya ntar salah paham. Joy sama Sam takut salah paham. Gak apa-apa. Anytime kamu tanya, anytime kamu ketemu, anytime mau konsultasi, I'm happy to do it. Iya paham. Aku suka ngajar soalnya gitu loh. Paham. Aku suka ngajar, aku pengen kamu sukses, aku pengen Thomas Clickbait ini juga sukses. Paham. Cuman memang benar-benar aku sama Joy di titik sekarang itu yang kayak kayaknya kita masih belum sampai di level yang aku harus perlu Ko Andrew lah istilahnya kayak gitu. Jadi kita masih anytime pokoknya. Ya tapi anytime kalau kita ada pertanyaan aku pasti tanya ke Ko Andrew sih. Anytime tapi, mau ke kantorku boleh. Siap. Joy kapanpun juga boleh. Siap. Tapi for sure ya di titik dimana kita mungkin pegawainya sudah 200 itu Ko Andrew pasti ilmunya kan kepake banget di situ. Karena aku nggak tahu cara bikin struktur ke bawahnya, kita masih buta banget sih Ko. Jadi itu nantilah itu di belakang itu terlalu mahal guys untuk free di podcast ya.